Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam Nikita 2.0, yaitu config S25 Ultra by Imposter Club cuy. Ya, karena kita sudah lama tidak mereview Gcam Nikita, dan kini Gcam Nikita hadir dengan config terbaik untuk kalian semua di config S25 Ultra dengan karakter khas yang unik, natural, dan salty ya. Dan seperti biasa di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club ini. Dan kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang mau mencoba. So, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini. Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan RAW support. Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah dan ada salah satunya silang merah, itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 API-nya dan belum bisa menggunakan Gcam. Nah, untuk device-device terbaru kalian bisa menggunakan aplikasi alternatif untuk mengecek kamera 2 API kalian, yaitu menggunakan aplikasi kamera 2 Prop. Nah, ini dia, kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari hardware support level atau cek kamera 2 API dan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Jadi ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 dan level full, itu tandanya device kalian sudah aktif kamera 2 API-nya ya. Dan kalian bisa menggunakan level kamera 2 API config-nya sesuai dengan device masing-masing. Seperti saya ini, saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3. Nah, level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang berformatkan YUV ya. Namun apabila kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Tetapi jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited, itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 API-nya dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Sekarang kalian tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita menuju ke folder downloads. Nah, ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config x25 ultra.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada ngcam 7.4v2.0 eng.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Dan langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasi Gcam-nya, langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini. Kemudian kita langsung menuju ke settingan seperti ini. Lalu kita ulir ke paling bawah ya teman-teman. Kita menuju ke menu konfigurasi. Ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita pilih menu simpan. Lalu di sini kita ketikkan bebas. Gunanya untuk memancing folder Gcam dan config 7 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Oke, sekarang kita tinggal klik simpan seperti ini. Kita kembali ke file manager lagi, dan untuk langkah berikutnya sekarang kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting ya. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini. Kemudian kita pilih ekstrak ke. Lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK seperti ini. Nah, ini dia hasil ekstrakannya teman-teman, config S21 Ultra ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan level kamera 2 API masing-masing device kalian sesuai yang saya terangkan di awal tadi di bagian kamera 2 API prop. Nah, cara untuk mengetahuinya, ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, kalian harus menggunakan config yang JPEG. Seperti itu pengertiannya ya. Berhubung di sini saya mendapatkan level centang hijau di bagian level 3, jadi saya harusnya pakai yang YUV. Namun di sini saya praktekkan untuk semuanya karena di sini hanya sebagai contoh. Oke, langsung aja kita klik tahan. Kemudian kita pilih salin atau potong bebas ya. Di sini saya pilih salin. Kemudian di sini kita menuju ke memori perangkat atau file manager luar. Lalu kita cari folder yang namanya Gcam ya. Ini dia, kita klik teman-teman. Langsung aja kita menuju ke folder configs. Ini dia. Lalu kita tempelkan atau kita paste di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai yang YUV aux ya, karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut seperti mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization. Langsung aja kita klik kembalikan dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go! Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di 60 fps nya nih ya. Jadi kita tes jalan menggunakan motor seperti ini. Dan seperti biasa juga kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya. Hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa dan terlihat ya. Di saat ini meskipun keadaan mendung dan dynamic range-nya masih terlihat dengan luas di preview saat ini, dan nampaknya stabilisasi videonya sudah berjalan dengan normal di sini teman-teman. So, sekarang kita langsung stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go! Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode video Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club cuy. Wow, keren sekali. Jadi di sini terlihat sekali ya bahwa video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal dan untuk dynamic range-nya masih sangat terlihat dengan jelas di sini cuy. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita review di mode kamera dengan rincian AWP aktif dan HDR+ dan rasio gambar 16:9. Langsung kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama. Kali ini kita menggunakan di AWP aktif ya. Wow, keren banget, jauh sekali perbedaannya dari sebelum shoot dan sesudah shootnya. Warna hijaunya jauh lebih menyala ya teman-teman di bagian daun-daun dan pohonnya. Untuk di bagian detail yang dihasilkan juga cukup dalam dan sangat tajam di sini teman-teman. Oke, sekarang kita review di mode ultrawide untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide dan ini dia rinciannya teman-teman. Jadi kita menggunakan di AWP aktif dan HDR+ ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club di AWP aktif cuy. Wow, keren sekali ya. Jadi di sini ketika kita menggunakan di mode ultrawide, hasilnya tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan di AWP aktif mode kamera. Namun dengan bentangan ultrawide-nya sangat luas seperti ini menambah kesan yang sangat indah dengan objek panorama pemandangan seperti ini teman-teman. So, sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide dengan AWP nonaktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita review di mode AWP nonaktif dan ini dia rinciannya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa.
Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode Ultra Wide Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club di AWP nonaktif. Ya, di AWP nonaktif sendiri terlihat ronanya sedikit lebih dingin daripada di AWP aktif tadi, teman-teman. Dan untuk detail yang dihasilkan pun juga masih sangat dalam di sini, sama seperti di AWP aktif tadi ya. Untuk karakteristik saturasinya juga masih sama, cuy. Dynamic range-nya pun luas dan kontrasnya juga pas untuk exposure yang dihasilkan pada sore hari ini, teman-teman. So, sekarang kita langsung review di mode malamnya seperti apa. Langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan AWP aktif dan tanpa Astro ya. Kita hanya menggunakan di mode malam biasa. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode malam yang pertama. Kali ini kita menggunakan di AWP aktif di Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club. Keren sekali ya teman-teman ya. Ini warnanya dihasilkan pun juga sangat menyala ketika kita menggunakan di AWP aktifnya. Dan untuk di bagian detail yang dihasilkan di sini sangatlah dalam, sama seperti di mode kamera dengan AWP aktif tadi yang sangat terlihat detail di bagian objek-objeknya ya teman-teman. Highlight yang dihasilkan pun juga sangat enak digunakan untuk sore hari menjelang malam seperti ini cuy. Dan untuk exposure-nya yang dihasilkan pun juga terlihat pas ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak over sama sekali, sehingga memberikan hasil foto yang cukup maksimal seperti ini. So, sekarang kita langsung review di mode malam dengan AWP nonaktif tuh selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam lagi dan kita nonaktifkan untuk AWP-nya seperti ini. Dan kita masih menggunakan rasio gambar 16:9. Kita tap di bagian bunganya ini atau tanaman ini untuk mencari fokusnya terlebih dahulu dan kita langsung shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan finally untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club di mode malam AWP nonaktif. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Kita mencoba dengan ambil sudut yang berbeda seperti ini untuk hasilnya, dan terlihat juga ya di bagian blur yang dihasilkan pun juga sangat rapi dan sangat keren sekali. Dan kalian juga bisa lihat warna yang dihasilkan pun juga jauh lebih natural daripada di AWP aktif tadi ya teman-teman. Untuk di bagian cahaya masih sama kurang lebih seperti ini meskipun di keadaan low exposure ya. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan config S25 Ultra by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.